Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita horor. Cerita ini berjudul Rumah Bekas Makam. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Sebut saja dia Pak Ronald, seorang laki-laki parubaya yang baru saja membeli tanah yang letaknya berada di perbatasan antara kota dan kabupaten. Tanah itu sangat murah dari harga tanah pada umumnya. Seperti kejatuhan emas, Pak Ronald bisa mendapatkan tanah yang luas dengan harga di bawah 100 juta. Ini sebelumnya dibangun apa, Pak? Tanya Pak Ronald. Pemilik tanah hanya tersenyum dan melihat Pak Ronald dengan wajah yang serius. Pak Ronald hanya bisa diam saja, kala pemilik tanah tersebut yaitu Pak Agus hanya tertawa melihat dirinya bertanya seperti itu. Sebenarnya apa yang membuat Pak Ronald berniat untuk membeli tanah ini? Jauh loh, Pak, pemukiman atau rumah warga lainnya. Coba Pak Ronald lihat. Jauh toh? Pak Ronald yakin mau membeli tanah ini? Tanya Pak Agus. Pak Ronald yang mendengar pertanyaan Pak Agus makin heran dan bertanya-tanya. Jelas, dirinya sangat berniat untuk membeli tanah itu karena posisi tanah yang berada di pojok dan juga akses jalan yang lumayan lebar. Jelas toh, Pak. Keputusan saya sudah bulat. Saya sangat tertarik dengan tanah ini dan memang berniat membeli tanah tersebut, ucap Pak Ronald. Kemudian Pak Ronald pamit kepada Pak Agus dengan membawa senyum yang sangat puas. Pak Agus hanya bisa diam. Sesampainya di rumah, Pak Ronald turun dari mobilnya dan menghampiri istrinya, yang sudah berharap kepulangan Pak Ronald membawa berita yang ditunggu-tunggu. Gimana, Pak? Sudah ketemu sama yang punya tanah? Ucap istrinya. Pak Ronald kemudian langsung mengangguk. Tadi juga sudah berembuk, Bu. Soal harga juga Bapak sudah cocok. Ya, dapat murah toh, Bu, tanah harga segitu. Jelas Pak Ronald. Bu Sri, istrinya Pak Ronald membalas dengan mengangguk dan tersenyum lega. Memang, selama ini mereka masih menetap dengan orang tua Pak Ronald. Maklum, mereka berdua sudah sangat sepuh, jadi tidak tega rasanya Bu Sri dan juga Pak Ronald meninggalkan orang tua mereka seorang diri di rumah yang sangat jauh sekali. Namun beberapa bulan yang lalu, ayah Pak Ronald meninggal dunia. Beliau memang sudah sangat lama sekali pengidap diabetes, hingga akhirnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali. Keesokan harinya Pak Ronald bergegas ke rumah Pak Agus. Saat itu Pak Ronald sangat pagi sekali berangkat, lantaran Pak Ronald harus pergi ke bank terlebih dahulu untuk mengambil uang. Jangan lupa sama berkas-berkas yang harus disiapkan, biar gak riwa-riwi di jalan, Pak, ucap Bu Sri. Pak Ronald tidak menjawab dan hanya mengangguk pelan dan kemudian mengambil tas yang sudah disiapkan Bu Sri di atas kursi. Aku berangkat, Bu. Pagar depan jangan lupa ditutup, ucap Pak Ronald. Iya, Pak, ucap Bu Sri pelan. Setelah mengambil uang, Pak Ronald kemudian bergegas keluar bank dan kemudian menuju ke rumah Pak Agus. Di tengah perjalanan, Pak Ronald melihat seorang berpakaian aneh di tengah jalan dengan rambut putih yang tidak teratur. Membuat Pak Ronald bertanya-tanya, mengapa orang gila dibiarkan begitu saja di tengah jalan dan tidak ada yang menyelamatkan dirinya karena posisinya sangat berbahaya sekali. Dengan rasa kemanusiaan, akhirnya Pak Ronald meminggirkan mobilnya dan kemudian berjalan mendekati laki-laki tersebut dan berniat untuk menolongnya berjalan ke pinggir jalan. Saat Pak Ronald mencoba menyeberang, dia terkejut lantaran orang yang dilihatnya tadi sudah hilang dan tidak ada. Pak Ronald kebingungan dan sibuk mencari hingga dia tidak menyadari bahwa posisi dirinya berdiri itu berada di tengah jalan raya. Suara klakson terdengar dari belakang tubuhnya hingga dia sadari bahwa sebuah mobil sudah hampir menabraknya. Untung saja mobil itu segera berhenti dan tidak melukai dirinya. Pak Ronald terlihat digandeng oleh seorang laki-laki ke pinggir jalan. Pak Ronald masih dengan tangan bergetar dan tidak bisa berpikir tenang. jenengan kok jalan ke tengah jalan toh, Pak?
ucap laki-laki yang menolongnya. Pak Ronald yang mendengar pertanyaan laki-laki itu hanya bisa menghela nafas yang panjang. Tadi saya melihat orang gila ada di tengah jalan. Orang berambut putih tidak teratur dan memakai baju serba hitam. Kupikir kasihan sekali tidak ada yang menolong orang itu untuk berjalan ke pinggir. Jadi saya berinisiatif untuk menolongnya. Jelas Pak Ronald. Setelah meminum sebotol air putih, Pak Ronald berpamitan ke laki-laki yang menolongnya dan kemudian berjalan mendekati mobilnya. Pak Ronald kemudian tancap gas ke rumah Pak Agus. Sudah sangat siang sekali dan molor beberapa jam dari jadwal janji untuk bertemu. Setelah sampai di rumah Pak Agus, Pak Ronald menceritakan apa saja yang sudah terjadi ketika ia menuju ke rumahnya. Pak Agus hanya terdiam mendengar cerita dari Pak Ronald. Jenengan beneran mau membeli tanah itu, Pak? Tanya Pak Agus. Mendengar pertanyaan dari Pak Agus yang seperti itu, Pak Ronald kemudian memasang wajah yang sangat serius. Saya sangat ingin membeli tanah itu, Pak. Sudah saya niati dengan istri. Juga istri saya sangat suka sekali dan jatuh hati dengan tanah itu. Saya tidak bisa mengurungkan niat. Jelas Pak Ronald. Pak Agus yang terinspirasi oleh Pak Ronald yang sangat yakin untuk membeli tanah itu, akhirnya bercerita tentang desas-desus warga sana bahwa tanah yang akan dibeli Pak Ronald tersebut ada makam. Entah dari mana awal cerita tanah tersebut, yang terdapat makam yang tidak diketahui dengan jelas siapa dan dari mana orang yang dikubur di sana. Namun, menurut pengakuan warga dahulu, banyak korban tabrak lari yang kebanyakan orang gila dan tanpa identitas dikubur di tanah tersebut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mengapa demikian? Warga sering sekali melihat galian tanah yang masih basah di area tanah tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Agus, Pak Ronald tertawa terpingkal-pingkal. Jangan terkecoh dengan rumor warga yang seperti itu. Bisa jadi mereka berkata seperti itu karena tidak ingin tanah milik sampean cepat laku. Sudah, saya nggak peduli semisal tanah itu sudah punya cerita jelek dari warga sana. Jelas Pak Ronald. Pak Agus yang mendengar jawaban itu akhirnya mengiyakan. Dan sekarang tanah itu pun milik Pak Ronald. Bu Sri sangat senang sekali saat itu karena para tukang sudah lalu lalang memikul kayu dan juga semen untuk membuat fondasi rumah impiannya. Pak Ronald memperhatikan tukang yang bekerja sangat aktif sekali saat itu. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Pak Ronald dari di stand. Ternyata Pak Jeli. Beliau tukang yang sangat ramah sekali dan sangat rendah hati. Pak Ronald sangat menyukai beliau. Pak Ronald, Pak, jenengan coba ke sini. Ada ini loh. Ucap Pak Jeli yang sedikit gugup dan bingung. Pak Ronald melihat dengan wajah yang sedikit khawatir. Pikirannya mulai kalang kabut. Pak Jali yang berada di bawah kemudian mengambil tulang belulang yang banyak sekali di area itu. Sudah, jangan dipikir, Pak. Insyaallah ini tulang hewan. Biasa, orang banyak yang mengubur kucing atau hewan lainnya yang mati di tengah jalan. Pak Jali mencoba untuk membuat perasaan Pak Ronald tenang dan tidak perlu memikirkan kejadian itu. Pak Ronald dari kejauhan melihat istri dan anaknya yang sedang berdiri di bawah pohon. Nampak raut wajah Pak Ronald yang khawatir dan sudah menyimpan perasaan tidak enak akan aura tempat itu. Namun bagaimana lagi? Semua sudah terlanjur dan dia tidak ingin sekali mengecewakan sang istri. Nampak anak Pak Ronald. Tina terdiam dan terpaku dengan apa yang dia lihat saat itu. Tina melihat seseorang yang berada di dekat ayahnya, yang berdiri memandangnya. Laki-laki yang berambut putih, berantakan dan memiliki muka wajah yang sangat menakutkan sekali. Tak henti-hentinya Tina melihat laki-laki yang penampilannya sungguh sangat berbeda sekali dengan orang yang di sekitarnya termasuk ayahnya. Kemudian jeritan Tina terdengar keras lantaran laki-laki tersebut tersenyum dan kemudian menganga sangat lebar. Ibu, orang itu menakutkan, Ibu. Ucap Tina ketakutan dan kemudian memeluk ibunya. Pak Ronald yang mendengar jeritan Tina segera berlari menghampiri anaknya dan melihat apa yang sedang terjadi.
Tina tetap menutup wajahnya di pelukan ibunya. Pak Ronald yang melihat anaknya seperti itu, kemudian mencoba memastikan bahwa tidak ada hal yang menakutkan terjadi. Namun, ketika melihat wajah Tina yang memerah dan juga penuh dengan air mata. Kenapa sih, Nak? Kok teriak-teriak sampai seperti itu? Tanya Pak Ronald. Pak Ronald mencoba untuk membuat Tina untuk tenang dahulu dan menjelaskan mengapa dia bersikap seperti itu. Tuh, tadi ada orang wajahnya menakutkan, Pak, di sebelahnya Bapak. Ucap Tina yang menunjuk ke arah Pak Ronald tadi berdiri. Namun, anehnya Pak Ronald tidak melihat ciri-ciri orang yang dimaksud oleh Tina. Hanya terlihat tukang yang semua memakai celana dan kaos pendek. Pak Ronald memikirkan kejadian itu dan mulai merasa ragu-ragu untuk tinggal di sana jika rumah tersebut sudah jadi. Apa tidak mengerikan jika sudah terlihat tanda-tanda yang sangat seram seperti itu di sana? Entah mengapa hati Pak Ronald menjadi selemah ini sekarang. Mengapa kemarin dia tidak merasakan hal itu? Sebenarnya pertanda apa ini? Mengapa terdapat tulang belulang di tanah itu? Apakah yang diceritakan oleh Pak Agus itu benar adanya? Apakah rumor yang diceritakan warga sekitar mengenai tanah itu memang nyata? Pak Ronald sedang dalam pilihan yang berat. Di satu sisi dia tidak tega jika mengurungkan niat untuk menjual lagi, atau membiarkan bangunan itu tidak rampung. Semua itu karena sang istri memang sudah jatuh hati kepada tanah itu. Tiba-tiba terdengar suara cangkir yang diletakkan pada meja di sampingnya. Alhamdulillah ya, Pak. Rumah yang kita idam-idamkan akan segera jadi, ucap Bu Sri. Pak Ronald dengan diam dan gaya tenangnya mengambil cangkir itu dan meminum teh yang berada di dalamnya. Bu, gak tahu kenapa kok perasaanku gak enak ya soal rumah baru kita, ucap Pak Ronald. Bu Sri yang mendengar suaminya tiba-tiba berkata seperti itu, membuat wajahnya yang awalnya ceria menjadi terdiam dan sedikit terlihat kecewa. Kenapa kau tiba-tiba berkata seperti itu, Pak? Ucap Bu Sri. Pak Ronald yang mendengar suara datar istrinya hanya mengeluarkan nafas pelan dan nampak rasa menyesal sudah keluar dari mulutnya. Bukan begitu, Bu. Takutnya misal kamu jauh sama ibu terus jadi gak kerasan. Kan sudah lama tinggal sama ibu, ucap Pak Ronald. Meskipun dia memberikan penjelasan yang sedikit aneh dan tidak masuk akal seperti itu, dia mencoba bersikap seolah-olah ingin juga segera memiliki rumah sendiri. Semenjak ucapan Pak Ronald yang merasa tidak nyaman dengan adanya rumah impiannya, Bu Sri nampak muram sekali. Bapak berangkat dulu ya, Bu. Besok jangan lupa pindahan, ucap Pak Ronald. Bu Sri hanya mengangguk pelan. Pak Ronald paham sekali dengan sikap istrinya yang kemudian dingin seperti itu. Hari pun berlalu. Tiba waktunya mereka untuk mendiami rumah yang sudah mereka bangun selama ini. Bu, terima pamit ya. Ibu di sini baik-baik. Sudah ada Dika, besok nemenin ibu di sini. Ibu gak akan sendiri, ucap Sri kepada ibu mertuanya. Ibunya yang duduk seperti tidak mendengarkan perkataan Bu Sri saat itu. Ibunya sedang menatap sesuatu di balik pagar. Bu Sri yang penasaran apa yang dilihat oleh ibunya kemudian menoleh barangkali ada tetangga yang datang dan dirinya tidak tahu. Namun, saat Bu Sri menoleh dan melihat ke arah pagar, dia tidak melihat siapapun yang berada di sana. Akhirnya Bu Sri mengabaikan hal itu. Dia kemudian memanggil suaminya yang masih berada di dalam. Pak, ayo, Tina cepat pamit kepada nenek, ucap Bu Sri. Kemudian Pak Ronald dan Tina keluar, dan Tina berpamitan kepada neneknya. Bu Sri turun dari mobil dengan sangat senang, melihat rumah barunya yang sudah jadi dan hawa sejuk juga ketenangan menyelimuti dirinya. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya rumah yang selama ini aku inginkan sudah terwujud. Matur suwun Gusti, ucap Bu Sri sangat semangat sekali. Namun ketika hendak berjalan cepat menuju ke arah pintu rumahnya, kaki Bu Sri terperosok ke dalam tanah yang lumayan dalam. Jika diukur dalamnya hampir sepanjang siku tangannya. Pak Ronald yang melihat istrinya terjatuh sontak langsung berlari menghampiri. Pelan-pelan, Bu. Kalau jalan kok gak lihat-lihat.
ucap Pak Ronald. Pak Ronald menyadari bahwa Tina belum juga turun dari mobil. Dirinya kemudian mendekati mobilnya dan melihat dari luar kaca. Tidak turun, nak. Tanya Pak Ronald. Tina hanya menggelengkan kepala. Raut wajah yang sangat takut terlihat semakin keluar dari wajahnya. Dia tetap menggelengkan kepala dan menolak untuk turun dari mobil. Pak Ronald yang melihat anaknya bertingkah seperti itu hanya bisa memaklumi dan membiarkan Tina berada di dalam mobil. Pikirnya nanti juga Tina akan turun sendiri. Bu Sri kemudian membuka pintu rumah barunya. Namun, belum juga dia melangkahkan kakinya ke dalam rumah, tercium bau bangkai yang sangat busuk sekali. Tak hanya Bu Sri yang menciumnya, Pak Ronald yang baru saja melihat pintu rumah terbuka mencium bau bangkai yang sangat menyengat sekali. Pak Ronald segera masuk dan melihat apakah ada bangkai tikus atau binatang lainnya di dalam rumah. Aneh sekali, karena sebelum mereka pindah, selama 2 hari penuh Pak Ronald sudah menyuruh orang untuk membersihkan rumahnya sebelum mereka tinggali. Namun mengapa rumah yang katanya sudah bersih tercium bau bangkai yang sangat tidak enak sekali? Bau bangkai yang sudah berbulan-bulan sampai Bu Sri yang mencium bau tersebut menjadi mual dan tak bisa menahan untuk muntah. Kebetulan 2 hari berturut-turut Pak Jaili dan juga Rohim ditugaskan untuk membersihkan rumah itu terlebih dahulu. Pak Ronald dengan cepat menanyakan sebenarnya rumah mereka dibersihkan atau tidak. Pak Ronald kemudian menghubungi Pak Jaili, namun tidak ada balasan dari sana meskipun panggilan sudah tersambung. Akhirnya Pak Jaili mencoba menelpon Rohim. Suara Rohim yang sedikit bergetar dan tak kuat untuk menjawab salam dari Pak Ronald. Pak Jaili meninggal, Pak. Ucap Rohim menahan tangis. Pak Ronald dan Bu Sri yang mendengar kabar itu langsung bergegas ke rumah Pak Jaili. Nampak istri dari Pak Jaili menangis tak tertahan. Tentu saja Pak Jaili adalah suami yang sudah menemaninya selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Dari pernikahan itu mereka belum dikaruniai seorang anak. Namun karena semangat Pak Jaili yang besar bahwa tetap ikhtiar dan selalu berdoa selama ini, hal itu bukan menjadi halangan bagi mereka berdua untuk tetap harmonis selama itu. Hingga takdir berkata lain, Pak Jaili dipanggil lebih dulu untuk menghadap Yang Kuasa. Apa selama ini Pak Jaili mengeluhkan sakit, Bu? Tanya Bu Sri kepada istri Pak Jaili. Istri Pak Jaili hanya menoleh dan menangis sembari menggelengkan kepala. Nampak Pak Ronald yang sedang berbicara serius dengan Rohim di luar rumah. Apa yang sebenarnya terjadi, Him? Kenapa kamu gak bilang kalau Jaili sakit? Tanya Pak Ronald dengan serius. Rohim hanya menunduk, seperti tersimpan rasa sungkan akan berbicara sesuatu kepada Pak Ronald. Anu, Pak, sebenarnya Jaili tidak sakit. Namun ada kejadian yang menurut saya terasa aneh dan tidak bisa dipikir dengan logika. Jelas Pak Rohim. Pak Ronald yang mendengar perkataan dari Rohim menjadi penasaran dan juga agak aneh dengan perkataan tukang kepercayaannya itu. Ya sudah, tinggal cerita aja, Him. Mau nunggu aku mati juga baru mau cerita? Tanya Pak Ronald. Rohim segera menggelengkan kepala. Pak Ronald menatap mata Rohim dengan tajam. Jadi begini, Pak. Sebenarnya Jaili tidak sakit, tapi dia langsung ambruk pas kemarin sore bebersih rumah jenengan. Jelas Rohim. Pak Ronald semakin serius menatap mata Rohim. Entah ada perasaan yang muncul dan menduga hal yang dirasakannya selama ini ada sangkut pautnya. Terus, Pak, pas sore saya ada di depan, terus Jaili teriak-teriak ke ruangan di belakang. Kebetulan saya saat itu kebagian bersih-bersih di depan. Lanjut Rohim. Pak Ronald semakin dalam mendengarkan penjelasan dari Rohim. Terus karena saya mendengarkan teriakan Jaili, saya langsung lari, Pak. Saya sudah menemukan Jaili dengan kondisi tergeletak sambil memegangi lehernya. Katanya lehernya terlilit ular besar, tapi aku tidak melihat apapun yang melilit lehernya. Tapi Jaili tetap teriak kesakitan, Pak.
Karena saya semakin takut terjadi sesuatu kepadanya, jadi dia langsung bawa ke puskesmas terdekat. Jelas Rohim. Pak Ronald tertunduk serius setelah mendengarkan penjelasan dari Rohim. Dirinya hanya memastikan ini hanya kebetulan dan bukan salah satu kejadian janggal yang sudah dialami oleh istrinya tadi pagi. Sebenarnya aku ini agak kurang setuju dengan rumah itu, Im. Tubuhku seolah tidak ingin dan menolak untuk tinggal di rumah itu, ucap Pak Ronald. Proses pemakaman Pak Jali selesai. Nampak Pak Ronald sangat sedih sekali dengan kematian Pak Jali. Beliau adalah orang yang sangat lama sekali dia kenal. Kebaikannya yang selalu dituang kepada keluarga Pak Ronald membuat mereka sangat amat merasa kehilangan. Apalagi selama ini jika keluarga Pak Ronald sedang tertimpa musibah, masalah, dan juga butuh pertolongan, Pak Jali orang pertama yang ada dan memberi semangat kepada mereka. Pendengar yang sangat peka sekali dan juga tidak pernah sekali menyalahkan orang lain. Pak, ini saya dapat titipan dari Jali semalam sebelumnya, ucap istri Pak Jali. Pak Ronald dan Bu Sri sangat keheranan dan juga penasaran apa yang ingin Pak Jali jelaskan saat itu. Pak Ronald kemudian mengambil kertas kecil yang diberi oleh istri Pak Jali. Sepanjang perjalanan, Pak Ronald melihat Tina anaknya yang sama sekali tidak mau turun dari mobil. Bahkan di rumah Pak Jali tadi, Pak Ronald hanya melihat Tina mengintip dari balik kaca mobil. Seperti wajah ketakutan terlihat jelas di wajah Tina. Namun Pak Ronald tetap biasa saja dan menganggap tidak ada apa-apa. Kita balik ke rumah tadi, Pak, tanya Tina. Pak Ronald dan Bu Sri yang tiba-tiba mendengar Tina berkata demikian, tiba-tiba terkejut. Bu Sri yang mendengar anaknya berkata seperti itu. Kemudian bilang ke Tina, "Itu rumah kita tuh, kok Tina ngomongnya begitu?" ucap Bu Sri. Tina melihat ibunya yang sedang melihatnya dengan serius, hanya bisa membalas dengan yang malas. "Rumah banyak setannya," ucap Tina santai. Pak Ronald hanya membalas dengan senyuman ringan dan tidak banyak bicara. Ucapan dari Tina itu hanya menambah beban pikirnya. Entah mengapa, ucapan Tina itu membuat rasa yakin dalam hati Pak Ronald semakin kuat. Sesampainya di rumah, Pak Ronald membuka pintu mobilnya. Bu Sri terdiam sepanjang perjalanan dan tidak banyak bicara setelah mendengar perkataan dari Tina. "Tidak perlu dipikir sampai serius begitu, Bu. Namanya juga anak kecil, kalau ngomong asal jeplak," ucap Pak Ronald. Bu Sri hanya mengangguk dan membalas senyum yang malas. Mereka berjalan bertiga dan hendak masuk ke rumah. Pak Ronald yang merasa aneh dengan Tina hanya bisa melihat dengan aneh. Tina cukup tenang dan santai sekali raut wajahnya saat itu. Tidak ada tanda-tanda ketakutan dan juga khawatir akan sesuatu yang ada di sekitarnya. "Alhamdulillah sudah sampai. Tapi kok baunya wangi begini ya? Perasaan tadi pagi baunya agak enak banget," ucap Pak Ronald. Bu Sri yang merasa tadi ada yang aneh juga terkejut dengan bau bangkai pagi tadi yang hilang. Tidak tercium aroma yang mengendurkan. Bau yang membuat dirinya tadi mutah sekarang menjadi wangi sekali dan sangat manis. Entah mengapa, Bu Sri seketika bahagia dan merasa tenang. Pak Ronald dan juga Bu Sri berjalan menuju kamar tidur mereka. Begitu juga Tina. Saat Tina berjalan menuju kamar tidurnya yang berada di atas, Tina dengan jelas mendengar suara perempuan sedang menyanyi, melantunkan lagu tentang seorang ibu yang menimang anak kecil untuk tidur. Merdu, dia melihat ibunya yang raut wajahnya tidak memunculkan sedikit rasa curiga. Namun Tina tetap memberi isyarat kepada ibunya bahwa sedang ada tanda yang tidak beres yang dirasakan olehnya. Hal itu tidak ditanggapi serius oleh ibu Tina. Bu Sri lalu membuang muka dan kemudian masuk ke dalam kamar dan istirahat. Tetapi mengapa sang ayah tidak mengatakan bahwa bibi akan datang lebih dahulu sebelum tanggal kerja? Hal itu menjadi pertanyaan besar bagi Tina. Ia pun pantas berjalan kaki menaiki tangga. Tina sudah berada di lantai atas. Dia berjalan menuju kamar tidurnya. Tetapi suara itu terdengar jauh saat ini.
Hampir Tina tak mendengar suara seorang perempuan itu. Namun tiba-tiba suara jeritan sangat cepat terdengar dari arah tangga. Saat Tina menoleh, telah berdiri seorang perempuan yang memakai gaun berwarna merah menyala dan rambut yang panjang hampir menyentuh tanah yang membuat Tina bergetar. Sebuah boneka dia peluk dengan kedua tangannya. Jeritan Tina terdengar melengking di telinga Pak Ronald dan Bu Sri. Karena sangat terkejut dan takut, Tina sampai jatuh pingsan. Pak Ronald dengan khawatir menunggu Tina siuman. Wajah yang membuat dirinya dan sang istri ketakutan. Bu Sri yang dari tadi menangis tanpa henti hanya bisa memegangi sang anak. Sampai tiba-tiba terdengar suara rintian yang terdengar oleh Bu Sri. Rintian Tina membuat sang ayah yaitu Pak Ronald tiba-tiba berlari menghampirinya. Pak Ronald yang mendengar rintian Tina yang sungguh melirih hanya bisa ayahnya untuk membantu agar bisa duduk. Kemudian dengan sigap sang ayah membantu Tina duduk dengan menaruh bantal di belakang punggung Tina. Tina kemudian bercerita tentang dirinya yang bertemu dengan perempuan yang dilihatnya di tangga rumahnya. Pak Ronald dan Bu Sri yang melihat anaknya melihat sosok yang aneh dan juga tidak masuk akal itu hanya bisa heran mengapa. Karena saat itu dia tidak melihat apapun selain anaknya yang terbaring lemas di lantai. Aku melihat sendiri, Bu. Ucap Tina yang sedikit ketakutan. Bu Sri yang melihat Tina seperti itu hanya bisa mengusap rambut kepala Tina dan berkata, Sudah, kamu hanya belum bisa membaur sama rumah baru itu, Tin. Nanti lama-lama kamu bisa dan terbiasa. Jadi jangan takut lagi untuk tinggal di sana. Apalagi udah ada bibi minggu depan. Ucap Bu Sri. Tina hanya bisa menangis sesenggukan dan melihat sang ibu yang masih tetap kekeh dengan rumah itu. Pak Ronald yang tadi melihat sang anak hanya bisa memperhatikan pelan dan juga membiarkan Tina yang tenggelam dengan tangisnya. Mungkin hanya ketakutan seorang anak kecil yang tentu saja mencari alasan untuk tidak tinggal di sana. Lagi pula memang Tina sering sekali berbohong ketika dia tidak mau dan tidak sesuai dengan keinginannya. Sang ibu hanya bisa menyuruhnya untuk beristirahat kembali dan tidak perlu melakukan apapun yang sudah terjadi. Tina hanya bisa memandangi sang ibu dengan kecewa dan juga penuh harap agar sang ibu bisa mengubah keputusan untuk tidak tinggal di rumah itu lagi. Kejadian berlalu dengan begitu saja. Tina tanpa ringikan kembali ke rumah itu. Tanpa rasa takut yang dia rasakan kemarin. Tina sudah bermain ke sana kemari yang sudah ditemani salah satu wanita baru untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Bi Ija yang akan selalu bersama Tina untuk setengah hari. Pekerjaan yang membuat Pak Ronald selalu pulang malam dan bisa juga larut malam. Bahkan jika sibuk, Pak Ronald bisa pulang sampai dini hari. Bu Sri yang membuka toko baju di ruko yang jarak dari rumah barunya hampir 3 km hanya bisa bekerja seorang diri. Antara uang yang dia punya hanya cukup untuk modal jualan. Untuk memperkerjakan seorang karyawan untuk saat ini dia belum mampu. Di rumah sangat sepi. Hanya Bibi dan Tina yang suaranya memenuhi tiap ruangan di rumah itu. Nampak Bibi yang hendak pergi ke dapur untuk menyiapkan makan siang dan juga sebentar lagi akan ada Rohim yang akan mengambil titipan Bu Sri. Langkah kaki Bibi Ija terhenti karena mendengar suara seseorang di dapur. Karena penasaran, Bibi berjalan secepat mungkin ke arah dapur. Semakin dekat terdengar suara potongan pisau tersebut. Namun saat berada di dapur, Bibi dibuat terkejut dengan adanya potongan wortel yang berceceran di lantai. Bibi yang keheranan hanya bisa terdiam dan melihat apa yang terjadi di sana. Bi, ada suara apa? Ucap Tina yang juga terkejut mendengar suara benda terjatuh dari arah dapur. Bibi hanya bisa menjawab dengan senyuman ke arah Tina dan memberitahu bahwa tidak terjadi apapun saat itu di dapur. Bibi membersihkan potongan wortel yang berserakan di lantai, serta mengambil yang terjatuh di lantai dan hendak meletakkannya di tempat semula. Namun ada kejadian yang membuat Bi Ija keheranan. Dia melihat kaki yang berada di depan di seberang meja. Saat dia mengambil foto yang terjatuh di bawah meja, Bi Ija terkejut dengan sepasang kaki yang sangat pucat sekali.
Bija pun tidak nyaman dan mulai ketakutan karena sepasang kaki itu melayang. Bija yang mulai tidak bisa mengatur nafas mencoba berdiri. Dan ternyata yang dia takuti benar. Tidak ada bagian tubuh lainnya yang dia lihat saat sendiri. Karena merasa penasaran, kemudian Bija mencoba melihat ke bawah lagi. Namun sepasang kaki itu dia dapati malah melayang dan tidak berubah. Karena takut, Bija kemudian secepat mungkin berdiri. Tapi tetap dia tidak melihat badan bagian atas dari sosok itu. Tiba-tiba dengan terkejut Bija melihat sesuatu yang tak lazim melayang pergi dan menghilang. Separuh badan yang hanya terlihat separuh bagian dari panggul sampai kaki saja. Tak ada bagian lain yang dilihatnya. Tina yang tadi kembali ke depan kemudian berlari kembali ke arah dapur karena mendengar sesuatu yang terjatuh yang cukup keras sekali. Rohim yang hendak menyapa Tina saat itu kemudian terkejut dan juga terkejut. Hal itu karena dia juga mendengar suara jatuh sangat keras sekali dari arah dapur. Mereka berdua berlari dan kemudian mendapati Bija berbaring tak berdaya di bawah meja. Bija pingsan. Dari kejadian itu, Pak Ronald sudah memutuskan untuk mengosongkan rumah itu karena sudah tak nyaman lagi untuk ditinggali. Bu Sri yang awalnya menolak dengan tegas, namun berkat bujuk rayu dan Bu Sri sendiri, sudah 3 hari berturut-turut dihantui oleh kaki pucat itu. Serta Tina yang setiap malamnya selalu dihantui dengan suara kidung seorang perempuan. Oke, terima kasih banyak yang udah dengerin dari awal aku cerita. Semoga sehat selalu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.